Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fatia. Jadi mungkin kita di sini ada yang belum saling mengenal karena selama ini kita berkuliah online. Jadi kita mungkin hanya kenal nama saja. Di sini saya berasal dari Kasongan, dekat saja dari Kota Palangkaraya. Jadi di sini dalam rangka memenuhi tugas yang diampu oleh Ibu Pipi, yaitu mata kuliah komunikasi publik. Jadi dalam kesempatan kali ini saya, Adel Syarifah Dareni, sebagai penanya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap teman-teman tadi yang sudah dipilih untuk menjadi penjawab dalam tugas kita kali ini. Jadi di sini saya ingin berbincang-bincang terlebih dahulu sama Kenji. Halo Kenji, Halo, apa kabar nih Kenji? baik luar biasa. Octavia, apa kabar? Baik juga dong. Ini Kenji ini berasal dari mana? Dari Kota Palangkaraya atau dari luar Kota Palangkaraya? Kebetulan aku itu blasteran Palangkaraya Bukit Rawi. Oh, luar biasa ya. Iya. Jadi kita ini kan sejurusan. Jadi saya penasaran nih, kenapa sih dari banyaknya jurusan di UPR terlebih dahulu, kenapa memilih ilmu administrasi negara? Apakah ada sesuatu dan lain hal gitu? Oke, baiklah. Kalau boleh sedikit cerita, sebenarnya administrasi negara ini adalah pilihan kedua ketika SBMPTN. Jadi cita-citanya itu pengennya kuliah di luar, tapi gara-gara nggak dapat, jadinya pilih ilmu administrasi negara. Oleh sebab itu juga aku bisa masuk ke sini. Dan menurut aku FISIP itu tempat yang bagus untuk kita belajar dan menimba ilmu. Begitu. Nah, kalau Teguh sendiri asal daerahnya dari mana? Kalau saya asalnya dari Pulang Pisau, cuman dari dulu sampai sekarang tuh udah tinggal di Palangkaraya gitu. Oh, sekarang ini kan kita hampir 2 tahun kuliah secara online kan. Nah, kalau dari Teguh sendiri, apa sih suka dukanya selama perkuliahan online ini? Suka dukanya ya selama berkuliah tuh, kuliah ini sih sukanya tuh biasanya tuh karena online-nya itu sendiri gitu loh. Karena ketika kita kuliah online gitu biasanya tuh kita tuh bisa gitu loh melakukan perkuliahan dari mana aja gitu, kayak misalnya dari warung makan gitu, mau dari perjalanan gitu, dari kamar, itu bisa semua gitu tanpa harus patokan ke kampus. Kalau misalnya dukanya ya, duka selama perkuliahan tuh biasanya lebih ke kurang bisa mengekspresikan diri gitu loh. Kayak misalnya aku nih mau nanya sesuatu nih yang ada di pikiranku tuh. Cuman tuh kadang tuh susah gitu loh untuk menyampaikan hal tersebut gitu loh. Karena mungkin terkendala online juga mungkin. Wah, aku Itu juga saja, terima setuju kasih. sih sama Teguh, karena mungkin udah jarang interaksi kali ya sama orang, terus juga lumayan lama di rumah akibat pandemi, jadinya agak sulit buat mengungkapin diri. Nah, kalau justru Wesley, gimana selama perkuliahan online? Apa saja kegiatan yang dilakukan selain berkuliah? Kalau kegiatanku sehari-hari di rumah, biasanya bantu orang tua kerja. Terus kadang-kadang aku juga bisa sambil masak. Selain itu aku juga sambil ngejalanin bisnis online aku karena kebetulan aku punya online shop. Itu aja sih kegiatannya. Lumayan juga ya kalau misalnya sambil jualan online ya, untuk keperluan sehari-hari juga keperluan untuk kuliah. Nah buat Nita nih, kita kan udah tahun ketiga ya, tahun ketiga kita kuliah. Sejauh ini ada nggak sih mata kuliah atau dosen favorit buat kamu? Kalau ada, boleh dong ceritain ke kita. Sejauh ini mata kuliah favorit saya mencakup semuanya ya, karena menurut saya sendiri mata kuliah semua mata kuliah itu penting dan wajib kita sukai dan pamarpi, karena Ibu Pipi sendiri memiliki cara mengajarnya yang asik dan mudah kita pahami, sedangkan Bapak Marpi adalah dosen pembimbing saya.
Wah, iya sih, menurut saya juga semua mata kuliah itu penting dan mau tidak mau harus kita sukai. Sudah resiko kita dalam mengambil jurusan tersebut. Nah, kalau Ronald, apa rencananya setelah lulusan S1 Administrasi Negara? Lulusan saya bekerja di yang sesuai syarat jurusan saya, yaitu administrasi negara, karena prospek kerja dari lulusan administrasi negara itu luas, termasuk banyak. Rencana setelah lulus S1 saya ingin mencari pekerjaan masukan saya. Iya, setuju juga sih. Prospek kerja lulusan administrasi negara termasuk cukup banyak di bidang pemerintahan ataupun non-pemerintah. Wah, luar biasa sekali jawaban dari teman-teman semuanya. Keren-keren semua. Semoga sukses untuk teman-teman semuanya. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman. Ya, Terima sama-sama. kasih. Sukses buat kita semua. Berikut ini saya akan membacakan hasil observasi dari kelompok 5. Yang pertama adalah wawancara bersama Ardi Kenzo Anarta. Ardi Kenzo Anarta berasal dari Palangkaraya. Kenzo memiliki kepribadian yang sangat percaya diri dan mau terus belajar. Selain itu, selama wawancara berlangsung, Kenzo memiliki personality yang ramah dan murah senyum, serta memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik. Jurusan Ilmu Administrasi Negara merupakan pilihan kedua ketika SBMPTN. Sebelumnya, ia memilih ilmu komunikasi di universitas di luar Pulau Kalimantan. Wawancara kedua yaitu bersama Teguh Febrianto. Teguh mahasiswa FISIP Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2020 yang berasal dari Pulang Pisau. Namun dari kecil hingga sekarang, Teguh sudah menetap di Palangkaraya. Hal yang ia sukai dari kuliah online karena sangat fleksibel, dapat dilakukan dimanapun tanpa harus turun ke kampus. Selama percakapan berlangsung, Teguh sepertinya pribadi yang menyenangkan, ramah, dan ekspresif. Sikap ekspresif Teguh dapat dilihat dari gerak tangan yang dilakukan ketika wawancara berlangsung. Sehingga ketika diadakannya perkuliahan secara online, cukup menghalangi Teguh dalam mengekspresikan diri dan menuangkan tanggapan serta ide yang ingin diungkapkan selama perkuliahan berlangsung. Wawancara ketiga yaitu bersama Jusra Wesley Arjaya Saputri. Jusra Wesley memiliki kegiatan sehari-hari selain berkuliah. Ia terkadang membantu orang tuanya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Selain itu, ia juga mempunyai bisnis online yang dijalankan selama masa kuliah. Yang keempat adalah wawancara bersama Nita Novalia. Nita Novalia merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara tahun ketiga semester 5. Menurut Nita, selama berkuliah, tidak ada matkul yang tidak penting dan wajib untuk disukai. Nita juga menambahkan bahwa dosen favoritnya ialah Ibu Vivi Firskila Angela selaku dosen pengampu komunikasi publik dan Bapak Marvi selaku dosen pembimbing akademiknya. Kemudian yang kelima adalah wawancara bersama Ronald Zilzian Tama. Ronald merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara yang setelah lulus S1 mempunyai rencana bekerja sesuai dengan syarat sarjananya, serta merupakan tipikal anak muda yang memikirkan masa depannya. Itulah hasil observasi dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih.